Mau pulang apa? Pulang. Ngapa? Mau pulang ngapain? Capek? Hah? Kamu itu loh sekarang kok nggak boleh manja. Sini duduk sini dulu. Sini. Dikit-dikit manja, dikit-dikit capek, dikit-dikit pulang. Dia nih loh ya, Ibu sama Mbah Kongmu itu tuh harus jalan jauh banget buat nyari air. Dulu tuh air nggak ada kayak gini nih, nggak ada banget, jalannya jauh banget, nggak ada air di mana-mana. Sekarang lo bersyukur di mana-mana udah ada air. Jadi jangan manja, jangan rewel ya. Masa dulu nggak ada air, kok sekarang ada? Hah? Iya ya. Loh, tapi tenan orang aku sih Bu di. Biyen kuwi Bu sama Mbah Kongmu tuh jalannya jauh banget. Air tuh nggak ada, sampai nangis Ibu itu, nggak nemu air. Nah sekarang beneran ada. Iya ya, tapi iya ya, kok bisa ada ya, Ibu nggak ngerti dia caranya. Itu siapa? Pak Desan, apa kita nyontek ke Pak Desan? Yuk, nggak usah isi, Mbak kenal aja ya, nanti ya. Yuk, sana yuk. Gantian Pak. Gantian. Ada apa ini kok sampai di sini? Paling cek Pak Desan ini. Ini siapa ini? Ini saya dari Janaran. Kami ini lagi nyari air. Pak Desan yang tempat jalan boten. Ya ada. Ya untuk ngobrol-ngobrol monggo. Ini anak saya ini nggak percaya kalau di sini nggak ada air. Soalnya sekarang ini kalau di sini banyak air. Ya ini ada air. Ya, saya itu nggak bisa berhasil. Ngapain Pak Desan nggak langsung kerja ngapain Pak? Ya bisa tapi nggak langsung. Gimana? Ya ini kan dulu kan di sini itu nggak ada hutan. Nah terus ada program rehabilitasi hutan di Wana Agama ini. Nah rehabilitasi hutan itu kan berarti mengkonservasi air. Konservasi air ya Pak? Jadi konservasi air artinya di sini menjadi ada airnya. Kok bisa Pak? Ya bisa, tapi panjang itu ceritanya. Enggak, silakan dulu aja, kita ini tema yang ngomong gitu ya. Nah silakan duduk, gak apa-apa tangannya ya, pada ngalas.
Nah, punten ya Pak nggih. Ya kalau cerita tentang Gunung Kidul yang dulunya kering itu kan sudah banyak diketahui orang ya. Artinya dulu memang betul-betul Gunung Kidul itu kering, nggak ada air, masyarakatnya juga miskin karena ya kalau mau bertani itu kan hanya bisa mengandalkan musim, dan biasanya musimnya nanam kan hanya musim penghujan yang hanya berapa bulan saja itu. Jadi memang Gunung Kidul itu dulu kering. Mengapa kok kering? Ayo. Karena hutannya gundul, nggak ada hutannya gitu. Nah kalau nggak ada hutan, itu air dari hujan itu tidak bisa meresap ke dalam tanah, sehingga air itu ketika jatuh ke tanah langsung mengalir ke sungai. Oh, yang itu ya Nih, Pak. sungai Oyo yang ada di bawah itu. Nah, air selalu mengesap ke sana, langsung mengalir ke sana, sehingga tidak ada yang meresap ke dalam tanah. Nah, adanya hutan, adanya pohon-pohon, itu menyebabkan air hujan itu tidak langsung mengalir ke sungai, tetapi dia bertahan lama di daratan. Mulai Oh, dari hutan. Jadi kan karena hutan ya Pak. ya, karena hutan gitu. Oh. Jadi dengan membangun hutan, air hujan itu akan tertahan di daratan. Pertama mengenai pohon, lalu jatuh ke turun melalui pohon itu, kemudian sampai ke tanah. Di tanah di situ ada tumbuhan bawahnya yang seperti semak-semak seperti itu akan tertahan di situ, lalu sampai ke seresah yang ada di tanah. Selesai itu apa Pak? Seresah itu ya kotoran daun, jatuhan daun-daun itu yang mungkin kita anggap sebagai kotoran, tapi sebenarnya itu dirasuk nih kan ya Pak. itu kalau jadi rapok itu kemudian dijadikan pupuk. Nah kalau di hutan itu seresah dan humus yang ada di tanah itu dapat menyimpan air, sehingga air itu tertahan di sana dan punya waktu untuk meresap ke dalam tanah, mengisi cadangan air yang ada di tanah itu gitu. Jadi batuannya, tanahnya itu cadangan air yang ada di situ akan terisi kembali. Nah, kalau itu terisi kembali, akan terisi, maka dia akan tersimpan di situ. Dan kalau di bawah, di bagian bawah dari tanah itu, maka itu akan muncul sebagai sumber air seperti yang kita lihat di sini. Di pokok dari pohon ini itu keluar sumber air begitu. Nah itu kok ada akarnya? Ya, akar-akarnya tumbuh setelah airnya banyak. Sekaligus kan akar itu kan juga membantu, dulunya itu membantu menyerap air, dan kemudian ketika muncul di sini dia juga menjadi tempat keluarnya air juga begitu. Kamu ngerti nggak akarku yang mana? Pengen dia ya orang Ngerti. menengah. Oh nggak ngerti Pak, dosen ini diparingi kesaksian pundi Pak akar Pak. Akar ya, akar itu kan ya ini, ini dekat di sini coba. Itu kandung. Nah ini adalah akar-akar dari pohon yang tumbuh di sini. Nah akar-akar ini fungsinya itu untuk menyerap air dan unsur hara yang ada di tanah ini. Akar itu di dalam sampai mana ya Pak? Ya biasanya sih hanya sampai kedalaman 1 atau 2 meter saja, karena di tempat di tanah yang masih ada unsur haranya. Tapi kalau di sini mungkin tidak terlalu dalam, karena tanah-tanah yang ada di Wanagama ini itu memang pada umumnya baru terbentuk, jadi tidak terlalu dalam. Berarti saya tuh ya yang itu nggak nonton tanam ngoten nggih Pak? Ya, jadi di hutan Wanagama ini dulu juga dapat dikatakan tidak ada tanahnya, hanya batu-batu yang kemudian di sela-sela batu itu ada sedikit tanahnya. Ya pelamian dia oleh bapak kula nggih Pak, saya hanya sangat ngoten Pak. Nah kalau
ketika dulu tidak ada hutannya itu ada sumber-sumber air, tapi biasanya kalau di musim kemarau itu kering, sehingga hanya beberapa sumber air aja yang ada airnya, dan itu biasanya jauh dari kampung, sehingga akan masyarakat itu kesulitan untuk mencari air itu gitu. Kalau dulu biasanya pakai apa itu jon atau apa gitu, atau sekarang pakainya jerigen gitu. Nah, punten Bapak, ini adiknya ini di atas nunggu nangis, nanti kalau kelamaan saya di sini sudah di atas. Oke ya, monggo silakan ya, monggo. Hati-hati ya. Jalannya licin. Apa nunggu buka pesan Oke, kami. Wanagama merupakan lahan kritis yang sangat luas sebagai akibat dari kegiatan tebang habis hutan alam jati yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang di masa penjajahan. Masyarakat di Gunung Kidul hidup di bawah garis kemiskinan dan air menjadi barang langka karena kondisi iklim yang sangat kering. Wanagama merupakan hutan yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Hutan ini mulai direhabilitasi tahun 1964. Pada awalnya, ketika lahan ini dibangun, ketika hutan Wanagama itu dibangun, lahannya berupa batuan yang gundul, yang pada umumnya hanya sedikit terdapat tanahnya. Pada awalnya, rehabilitasi dilakukan dengan melakukan pembelukaran, menggunakan jenis-jenis vegetasi pionir dengan tujuan untuk membentuk tanah. Setelah ada pohon ini, setelah ada hutan ini terbentuk, maka kita mengetahui bahwa dapat kita jumpai beberapa sumber air yang dulu ketika hutan ini masih gundul, itu sumber-sumber air itu tidak ada, atau seandainya itu ada, sudah dalam kondisi kering, terutama di musim kemarau. Pada periode 1964 sampai 1967, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan pemerintah daerah Gunung Kidul mulai melakukan Mission Impossible untuk menanami batu bertanah. Pendekatan yang dilakukan berupa pendekatan fisik teknis melalui pembuatan terasering, pendekatan biologis untuk memperbaiki sifat biologi dan kimia tanah, pendekatan ekonomis dengan menanam murbei dan beternak ulat sutra, pendekatan sosial budaya dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi. Pada periode 1990-an hingga 2000-an, Wanagama dan masyarakat menanam jenis-jenis tanaman yang mampu memperbaiki sifat tanah dan menyimpan air. Seiring dengan itu, air tanah mulai tersedia. Sumber-sumber air yang saat ini ada di Wanagama: air terjun Sendang Tahunan, Sendang Roro Wilis, Banyu Tumpang,
Endang Ayu, Gadon, Air Terjun Banyu Nibo, Tu Umbul, Tanjung, Kaliyoso, Citakan, Curug Salak, Embung Wanagama, Seropan, Salakan. Wanagama bekerjasama dengan masyarakat di dalam mengkonservasi air. Salah satunya, Wanagama bekerjasama dengan masyarakat pemerhati air, Kesan, Gunung Kidul, dan Banyu Bening. Wanagama di dalam melakukan konservasi air, melakukan edukasi kepada masyarakat, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun SMK, dan masyarakat umum pada umumnya. Berbagai aktivitas terkini oleh pengelola Wanagama yaitu perluasan dan intensifikasi rehabilitasi lahan kritis, bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah seperti Dinas Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPD Serayu Opak Progo untuk menanami lahan-lahan yang masih terbuka di Wanagama. Lagi dong apa kuwi kok dolanan banyu? Oh, nyirami. Ah, ngono, pinter ya. Biar kita punya pohon ya. Nek ono wit, ben ono apa? Banyu, biar ada air ya. Ayo. Kamu apa mau? Ibu krungu loh.